Itu saran dari saya. Dan saran saya, adik-adik bekerja pada bidang yang sesuai. Kalau prodi akuntansi, bekerjalah pada bidang akuntansi. Begitu juga dengan prodi lainnya, diusahakan. Ya, terlepas dari keberadaan ekonomi atau tidak, saya sarankan untuk tetap bekerja. Kenapa? Jika adik-adik hanya fokus kuliah saja, sedangkan rekan-rekan yang lain sudah mulai bekerja, pada saat adik-adik tamat kuliah nanti, adik-adik akan memulai dari nol dalam posisi kerja. Sedangkan rekan-rekan adik-adik yang sudah kuliah sambil bekerja, mungkin levelnya pada saat adik-adik tamat sudah di level manajer, 3,5 sampai 4 tahun gitu. Sedangkan adik-adik baru akan memulai. Tapi kembali lagi, ini adalah pilihan. Tapi saran saya, adik-adik mulailah bekerja sambil kuliah. Nanti kalau ada adik-adik yang memiliki niat kuliah yang bagus, memang serius ingin kuliah, akan tetapi memiliki beberapa kendala, misalkan kendala dari sisi keuangan dan lain sebagainya, itu silakan nanti saya harapkan bisa berkoordinasi dengan komite, ya. Nanti kami akan bantu carikan solusi, ya. Dengan catatan adik-adik memang benar-benar niat untuk kuliah, ya. Sedikit lagi pandangan saya, adik-adik milenial ini, pada saat Anda akan memasuki jenjang perguruan tinggi, itu Anda akan menghadapi polarisasi pendidikan yang sedikit berbeda. Di sana Anda akan melihat, meskipun tidak semua, tapi secara umum terjadi riak-riak kecil penilaian secara subjektif. Anda akan melihat serajin apapun Anda belajar, ya, serajin apapun Anda belajar, tapi nilai Anda akan kalah dengan orang yang memiliki kedekatan khusus. Ini perlu saya sampaikan agar suatu saat adik-adik yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi tidak kecewa. Kenapa saya rajin belajar tapi nilai saya tidak maksimal? Saya mengalami itu, adik-adik. Pertamanya saya mengalami depresi yang cukup berat. Kenapa? Adik-adik tahu, saya pada saat sekolah dasar, saya adalah satu-satunya siswa yang hampir tidak lulus. Satu-satunya siswa di sekolah dasar yang hampir tidak lulus, karena nilai matematika saya adalah 3,2. Nilai kelulusannya 3 pada saat itu. Ya. Saya memberikan motivasi terhadap diri saya agar saya berubah menjadi manusia yang lebih baik. Ya. Kemudian dari kelas 1 SMP sampai dengan kelas 3 SMK di SMK Negeri 2 Denpasar, Astungkara saya diberi kesempatan menjadi ranking 1. Ya. Tapi hal yang kontradiksi terjadi pada saat saya kuliah. Saya sudah belajar serajin mungkin, saya belajar yang keras, tapi nilai saya di bawah teman-teman saya yang bahkan dikatakan kuliahnya pun jarang. Ya. Pertamanya saya akan terjadi emosi, depresi. Kenapa? Gitu. Ya. Cuman setelah saya cari lebih dalam, inilah dunia perkuliahan. Dalam dunia kerja itu jauh lebih berat lagi nanti adik-adik yang akan hadapi, ya. Cuman satu hal yang perlu adik-adik pahami, nilai itu hanya menggambarkan kuantitas. Kualitas adik-adik sendiri yang tentukan. Ya. Jangan pernah berpacu pada nilai yang tinggi, tapi berpaculah pada kualitas diri yang baik.